Halo Sobat Sidik, selamat datang di Silog Sidis Vlog yang kedua. Kali ini aku sudah berada di SMPN 11 Malang. Dan kalau kalian bertanya-tanya kenapa kok aku bisik-bisik, itu alasannya karena di SMPN 11 Malang sekarang lagi diselenggarakan ASAS atau Asesmen Sumatif Akhir Semester. Correct me if I'm wrong ya. Kalau kemarin aku di SMPN 20 bilangnya ASAS, ternyata itu buat yang lain. Kalau nggak salah buat SMA, aku lupa. Di ASAS kali ini akan ada 3 SMP yang dilakukan secara serentak menggunakan CBT dari Sidix. Dan di D1 ini, di 1 Desember 2025, kita akan mengintip bagaimana penggunaan CBT Sidix di sekolah-sekolah ini, dan terutama di SMP 11 ya, karena ini D1. Kalian nggak perlu nunggu part-part yang lain, langsung aja di video ini akan ada D1 dan D2, dan di D1 ini kita di SMPN 11 Malang. Langsung aja kita cek. Sekarang kita sudah bersama Daniel, tim dev ya. Karena sekarang udah jam istirahat, jadi anak-anak udah bisa berisik dan kita udah bisa ngobrol dengan santai kayak gini. Dan Daniel juga udah kosong ya. Jadi gimana Nil? Hari ini di SMA 11 ujiannya gimana asasnya? Pakai CBT Sidix. Jadi hari ini ujiannya bisa dibilang berjalan dengan lancar ya. Mungkin ada semacam kendala sedikit, tetapi itu bukan kendala yang sangat parah ya. Mungkin kadang-kadang muridnya itu kayak tidak sengaja memencet tombol keluar atau mungkin notifikasi keluar. Berarti istilahnya human error gitu ya? Ya, bisa aja human error seperti itu. Oke, berarti so far selama ini ketika asas ini rata-rata human error ya, bukan dari kita? Rata-rata human error, tapi itu tidak apa-apa karena sistem kita udah dibuat untuk mengantisipasi human error tersebut, jadi tidak ada yang harus dikhawatirkan ya. Jadi di Sidix itu, karena kami tahu akan ada hal-hal human error seperti ini, itu sudah disiapkan buat fitur yang namanya reset. Jadi ketika reset atau lanjutkan. Jadi ketika ujian nih, terus Pak nggak sengaja ke submit, nah itu bisa langsung dilanjutkan lagi ujiannya. Gitu. Jadi yang nilai keluar diulang lagi, atau ulang dari awal bisa, atau dilanjutkan bisa. Jadi ya Sidix itu sudah banyak fiturnya dan selalu siap untuk kondisi apapun, gitu ya. Betul Daniel? Betul. Dan ini di jam pelajaran kedua, kita nunggu jam, katanya jam 9 kayaknya ya, kalau nggak salah ya. Jam berapa Nil? Ada nggak jadwalnya kamu? Jadwalnya nggak ada. Yaudah kita tinggal nunggu aja nih sampai mulai ya. Oke, sekarang mata pelajaran kedua ujiannya sudah dimulai dan langsung aja kita lihat seperti apa ujiannya di kelas-kelas prosesnya ya. Kita intip. Yang pasti kita nggak boleh berisik. Jadi seperti ini ujiannya. Mereka semua cuma pegang HP, nggak perlu ada pensil, kertas dan yang lain-lain. Ini juga sama di kelas yang lain, cuman pakai HP ujiannya. Awalnya aku pikiran sih buat langsung shot dari dalam, cuman takutnya bakal mengganggu. Jadi kita diam-diam aja dari sini. Seperti itu ujiannya. Kondusif banget. Oke, jadi tadi kurang lebih kayak gitu sih ujiannya ya. Cuman pakai HP, nggak perlu pakai kertas, nggak perlu pakai pulpen dan segala macamnya. Ribet lah pokoknya kalau pakai Sidix gitu. Udah gitu udah lebih safety lagi karena nggak bisa nyontek dan segala macamnya gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan ini tadi pun di lab komputernya jarang ada error sih. Jadi ya langsung aja kita ke day 2. Day 2 di SMPN 20 Malang. Kali ini aku bersama Mas Yusuf sebagai pendamping buat CBT ini. Dan hari ini seperti yang kemarin aku udah ngomong di D1, kita akan ke SMP 20 dan SMP 16. Cuman aku ke SMP 20 dulu karena nanti SMP 16 sekalian arah balik lah ya gitu. Dan hari ini sudah bersama dengan siapa? Tadi udah kasih tahu sih. Tadi udah dikasih tahu. Nggak apa-apa. Kasih tahu lagi. Bersama saya, ketemu saya lagi ya. Ketemu lagi bersama Mas Yusuf. School Assistant Sidix. Nanti ada podcastnya bersama Mas Yusuf dan Mas Bagas yang nanti juga akan kesini. Di sini Jangan lupa saksikan. Jangan lupa disaksikan. Kapan launchingnya? Harusnya tanggal 17 Desember kalau nggak salah. Oh lama ya masih. Lumayan lama karena kita masih ada konten-konten yang lain. Nah, untuk hari ini di SMP 20 Malang nih pendampingnya siapa aja Mas? Nanti ada saya, ada Mas Bagas juga.
juga sama kayak Mas Adam. Kebalik Mas. Oh, ini mic-nya. lagi ya. Iya. Mohon maaf agak kudet dikit. Siapa aja? Mas Bagas sama Mas Adam Mas juga. Adam ya, karena ini special request dari ibu kepala sekolah. Itu minta yang banyak yang jaga. Nggak mau kalau cuma 1 atau 2 orang. Nah. Luar biasa. Ini juga bisa dilihat ya di belakang sini untuk adminnya yang ngejaga ya. Tuh. Banyak sekali guys. Ini. Tenang. Iya, lihat. Ini Mas Viko ya dia Diwakilkan. menjelma jadi kucing. Nih. Oke. Jadi ini tinggal nunggu Mas Ado sama Mas Bagas sama tadi ada pendamping guru-guru admin ini biar nanti ketika ujian itu aman ya. Aman dong. Ini kok kenapa kok banyak admin dari sekolahnya ini? Jadi kalau di 20 nih sampai 20 ini per satu tingkat itu memang disediakan 2 admin khusus. Gitu. Jadi ada 6 karena kita ada 3 tingkat di sini. Oh iya, ada 6 admin. Iya. Nih sudah mulai berdatangan. Ada yang tiba-tiba ke pos dan segala macam ya. Dan kadang masalah utamanya tuh yang sering jadi masalah jaringan nggak sih Mas? Apa gimana? Yang sering jadi masalah tuh jaringan nggak sih? Jaringan itu sering karena kan memang siswanya kan banyak ya. Jadi pasti ada traffic yang sangat tinggi jaringannya itu. Jadi pastikan kalau enggak paket datanya yang bagus ya jaringan wifi sekolahnya yang harus bagus. Oke. Terus gimana tuh solusinya Mas kalau jaringan kurang bagus? Solusinya ya kita pasti akan rekomendasikan ke sekolah ya untuk misal meningkatkan kapasitas untuk wifi-nya, bandwidth-nya ditingkatkan biar lebih lancar. Zaman sekarang masa wifi masih lemot, ya kan? Cuma kalau di SMP 20 ini karena ini CBT. Bentar ya. Keretanya mau berangkat. Keretanya mau berangkat. Tadi kasih makanannya. Menarik nih. Menarik ya. Ini ada apa? Dimsum sama kayak piscok gitu ya. Piscok deh kayaknya. Tada. Makasih CP20. Kita jadi ini review makanan. Iya, kita jadi review makan malah bukan jadi pendamping CP. Jaringan pasti itu. Ada problem datang. Mas Yusuf langsung berdiri ya. Jadi kita lihat aja. Nah, ini Mas Adam sudah datang guys. Nah, ini dia. Ini yang kemarin bilang saya wibu di silok pertama. Nah, ini dia orangnya. Ada masalah yang muncul, kita nggak tahu masalahnya apa, tapi ya itulah kenapa ada pendampingan. Oke, jadi barusan ada problem di mana soal-soalnya dari guru tuh ada beberapa soal penjemputan karena kan soal bacaan itu kan diacak nih soalnya kan. Nah, jadi kalian tuh tahu nggak sih soal bahasa Indonesia yang satu bacaan nih, satu teks itu untuk 5 soal. Nah, ini harus diulang gitu cepetannya karena kan soalnya diacak. Kalau misalnya nggak diacak ya nanti di next ya udah gitu kan dia akan sesuai dengan soal sebelumnya karena kan bergantung pada bacaan yang di sebelumnya nih. Nah, masalahnya ini nggak di-copy ulang. Jadinya ini udah diacak, soalnya tiba-tiba ada soal misal 21 sampai 25. Nah, kalau diacak soal 21 ini jadi masuk di soal 17 sedangkan nggak ada teksnya. Jadi murid-muridnya pada bingung. Akhirnya tadi dengan tim Sidix dibantu untuk memperbaiki soal-soalnya dan akhirnya aku pun ikut turun tangan gitu. Ya dan ya sebenarnya aku di sini cuma sebagai tim dokumentasi ya, bukan sebagai tim pendamping, tapi karena urgent jadi aku harus ikut turun tangan. Dan ini semua pada sibuk ya. Di belakang Mas Yusuf lagi mencari sesuatu. Tuh ya. Kita bisa lihat di sini ada Mas Breng juga. Ini Mas Breng. Hah? Yang kamu user kelas 8 tadi. Agak sorry. Ini ada something lagi guys. Jadi barusan dianggap tuh kayak dikira ada soal yang aneh ya. Padahal sebenarnya itu memang soalnya, cuman mereka yang nggak paham. Ini ya harus dijelasin ulang. Ini problemnya human error sih kalau ini ya, bukan dari tadi juga human error sih sebenarnya yang guru itu. Cuman ini bedanya ya muridnya kurang paham dengan soalnya. Jadi ya, Mas Adam, sebenarnya masalahnya sekarang apa Mas? Salah token. Salah token, terus? Salah token. Salah tokennya itu maksudnya gimana? Anak-anak salah masukin token.
Iya, salah tokennya gimana? Maksudnya kelas 7 masuknya ke kelas 8 atau gimana? Oh, kayaknya ini kelas 8 masuk kelas 9, kalau enggak kelas 7. Berarti salah miskomunikasi ini sebenarnya. Iya, ini ada miskomunikasi ya. Jadi ini yang sedang kita hadapi. Ya, bisa dilihat tuh di belakang. Ya sebenarnya ini bukan masalah dari kami, ini human error lagi. Ya emang karena SW20 ini pertama kali pakai sidik, jadi perlu ada pembiasaan ya guys ya. Normal, apa-apa. Itulah kenapa harus didampingi dengan tim sidik. Sekarang aku sudah teleport di SMPN 16 Malang dan aku sudah bersama dengan Ya, hai aku Bara, CEO dari Sidix. Ya, aku sudah bersama dengan CEO dari Sidix dan kita langsung tanya-tanya aja. Karena tadi Mas Bara kan di SMP 16 nih dan juga Mas Bara memantau di semua Ya, sekolah. betul. Kita langsung tanya aja gimana ujian pakai CBT selama ini di Sidix di 3 SMP ini yang dilakukan secara serentak. Gimana Mas? Ya, jadi overall aku udah keliling untuk supervisi teman-teman yang ada di setiap sekolah karena kita melakukan pendampingan dan asistensi. Overall so far so good sih dan semua berjalan dengan lancar. Tapi kendala itu pasti ada ya, harus ada karena itu untuk kita belajar ya. Salah satunya memang kayak gambar nggak keluar itu misalnya internet atau auto submit ada yang layarnya tiba-tiba mati atau ngecek notif WA atau tadi aku lucu sih di sini ada yang unik ya. Jadi dia itu tiba-tiba tuh kena ini Mas Udan. Apa itu, Mas? Notif game. Notif game terus habis itu. Jadi Submit. diklik ya nggak sengaja keklik akhirnya auto submit gitu aja dia minta diteruskan. Jadi tapi semua kendala-kendala bisa kita atasi sih. Sampai gurunya bisa mabar juga loh. Nanti aku ada videonya gurunya sampai mabar Mobile Legend. Saking gabutnya jadi pengawas. Itu gitu. saking gabut dan saking amannya pakai Sidix jadi bisa sampai ditinggal mabar ya. Itu kalau sudah terbiasa. Kalau tadi di SMP20 yang ada beberapa kendala itu karena masih memang dari guru-gurunya dan juga dari muridnya itu belum terbiasa. Nah tadi tuh Mas, Ya. di SMP20 tuh ada Ya. kendala. Soalnya itu salah input gurunya. Jadi nggak muncul salah input soalnya ya. Salah input. Jadi kayak ada kendala di situ sih di SMP20. Akhirnya bisa diatasi dengan aku, Mas Ucup dan Mas Bagas dan Mas Adam. Tuh. Oke, berarti intinya kita mohon doa juga buat Sobat Sidix ya, karena goals kita kan mendigitalisasi sekolah dan itu tentunya tidak gampang dan tidak smooth ya, pasti banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Jadi kalian doakan, kita kerjakan. Semoga lancar untuk CBT sekolah di seluruh Indonesia, terutama yang pakai Sidix. Oke, sekarang aku sudah di labs sama Raja. Ini kameranya jadi jelek, videonya jadi jelek gara-gara kameranya baterainya habis. Jadi mau nggak mau aku harus pakai HP dan HP ku bukan HP yang high end banget. Tapi ya cukup mumpuni lah buat masuk YouTube. Gimana aja tadi selama ini? Tadi ini udah masuk mapel kedua kan ini kan sekarang. Ya, Tadi mapel pertama gimana? Ini ujiannya. nggak ada yang terlalu bermasalah lah. Gak ada yang bermasalah. Nggak ada. Berarti aman aja selama ini. Selama Tadi di ini mapel pertama tuh aman. Aman. Tapi tadi ada masalah apa aja? Maksudnya yang datang ke kamu tuh ada nggak? Yang datang ke aku itu kebanyakan ngecek nilai ataupun minta dilanjutkan lagi soalnya pengerjaannya seperti itu. Karena keklik itu nggak sengaja keluar gitu atau submit. Iya, Terus itu yang ngecek nilai kenapa kok ngecek nilai di kamu? kebetulan di aplikasinya mereka itu nilainya ke hidden, tersembunyikan. Jadi ya nilai ngeceknya itu jadinya harus di aplikasi si guru. Kok bisa ke hidden? Itu karena ada fitur baru di sana. Jadi saat auto submit itu nilainya jadinya tersembunyikan untuk siswa, tetapi di guru Itu masih menampilkan. tergantung gurunya berarti. Ya, Oke, jadi fitur nilai auto keluar itu tergantung dari settingan gurunya. Ketika bikin CBT itu ada settingannya ya. bukan. Klarifikasinya jadi gini. Jadi saat auto submit itu kedeteksi kecurangan. Jadinya yang kalau terdeteksi kecurangan, jadinya nilai akan langsung disubmit dan nilainya disembunyikan. Oh, berarti ini buat yang auto submit yang terdeteksi kecurangan dia nilainya akan keluar tapi nggak akan muncul gitu di mereka. Tapi kalau ujian biasa begitu sudah selesai langsung keluar gitu. Ya, Oh, jadi begitu klarifikasi dari Raja ya. Ini aku baru tahu sih ini sebenarnya. Ya, berarti so far ternyata di SMP 16 ini lancar ya. Bahkan tadi katanya Mas Bara, gurunya sampai mabar ya saking lancarnya. Itu nunjukin kalau semisal sistem ini udah siap nih kalau sekolahnya siap. Sedangkan tadi di SMP 20 itu dari mulai masalah soal dan segala macamnya itu karena memang belum biasa. Sedangkan di SMP 16 nya udah 2 tahun ya. Jadi mereka udah terbiasa banget buat pakai Sidix gitu. Makanya mereka bisa lancar. Betul? ya. Betul. Ya, terima kasih Raja. Yes. Kita langsung aja coba cek ke kelas-kelas.
kita sudah selesai pendampingan CBT di SMP 16 Malang. Aku dan Raja mau balik ke kantor. Dan untuk SMP 16 Malang ini emang pendampingannya cuma 2 hari aja ya. 2 hari karena mereka ini sebenarnya udah bisa, cuman menjaga-jaga saja gitu. Tapi masih ditutup kos di SMP 20 Malang sampai selesai ujiannya. Asasnya itu full pendampingan oleh 4 orang dari Sidix ya. Ya aja ya. Full ya, sampai selesai ujiannya 4 orangan ya. Full ya. Nah, ya itu karena memang SMP 20 baru pakai Sidix, jadi ada kekhawatiran seperti tadi ya, dan beneran terjadi ternyata. Tapi alhamdulillah semua bisa kendali dengan baik gitu. Oke, terima kasih sudah menyaksikan silog yang kedua ini. Sampai jumpa di silog berikutnya. Bye bye.